Namun ingat, indak setiap orang tertimpa musibah karena dosanya tu. Aku yang harus garis bawahi lah Buya ya. Jadi tadi Buya indak sadonyo orang yang dapat musibah tu karena dosanya. Salah satu cara Allah menyadarkan manusia adalah yaitu dengan turunnya musibah. Apa kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya? Sekiranya tidak ada ujian bagi manusia, maka sama orang mukmin dan orang kafir. Tapi kalau orang musibah model tu ada ya. Biar je lah kena musibah kan dia ulah dosa je sinanji nya. Nah bedanya ndak itunya baca dah jo. Ikolah siklus tahunan ko. Tu ya. Jadi tak jadi musibah tu kalau aja tadi kan mai kaitkan jo maksiat. Kalau nya ndak dah. Ikolah rutinitas tahunan ko. Iko per 5 tahun. Per 5 tahun terjadi. Per 5 tahun galodo. Ndak ada nya sangkut poin jo maksiat bagai dah. Konsultasi Agamo Basamu Ajo Sutanjo Buya. Ustaz. Ya gak lain segi aja hantuanya kini ya. Nah biasa kupia nah kini ko helm le. Konan helm relawan deh konya. Iyo. Iko lah baru balik atau baca itu ya go. Ndak baru balik do kabarangke balik do go. Oh kamu ki balik. Ika buki ke batu sangka. Ndak baru barangke ke Ustaz. Lah barangke kesian kalinya kau. Oh begitu. Kau ulang boleh betulnya ya. Ya. Sebab kalau yang di daerah tu ndak beliau kena dampak bencana gitu kan. Ndak beliau senang kena dampak bencana aja kita kena bencana duitnya. Bagai ndaknya dia jo. Kini kau bukit tinggi lah agak lambat jalan awak kini ko. Dan biasa lah agak capek kan. Ya, biasanya ke Bukit Tinggi itu 1,5 jam boleh lah tiba nak. Model lambo dari Pariaman tuh kalau ke Bukit Tinggi walaupun lewat Malala ndak salambe nang kini tu. Oh tu ya. Yo jalan di sini besok wah jalan seorang ya. Kini sarami-raminya lewat sini. Iya. Jadi ya luar biasa nak. Luar biasa Ustaz. Limbah aneh ya, lembah aneh namanya tu. Lembah aneh. Jalan tu benar jalan tu nan putui tapi musibah orang sinan rupon ndak orang situ nan kan itu. Kita pokoknya nan lai tinggal di Sumatera Barat nambah kebutuhan Bukit Tinggi itu jo baliaknya kena musibah. Jangan mangiro ya setan tu dan bawa aja setan dari ke lapangan gue. Nak jangan mangiro aja beko ahli orang situ nambah buat dosa orang tu nang nan kana musibahnya kan tu. Kita sadonya kan yang bom raso mana gini kok. Ya kan itu dah. Jadi kecil orang kan ada daerah tu nak kena musibah kau jual 5 siat negari yo kan. Ada lah orang nanya buat begitu Tapi rupanya jo awak-awak kan ini awak kena musibah. Ada lah namanya buat dak sultan jadi kait-kaitkan musibah ko jo maksiat. Abang nak bisa dikaitkan model tu. Cie samui nang kena pijaknya nama gigi pijaan sado jadinya kan. Iya betul. Jadi itu istana rencana ya kau dek pasan Buya awak juga. Segala sesuatu tu harus ada ilmunya kan tu. Jadi awak ke lapangan beko jan awak apa jadi relawan. Awak diuruh dek relawan kan minta petua beko Buya. Iya. Jadi tibonya awak memang yo minta petua ke Buya. Boleh tahalang negari awak ko dari bencana dari musibah. Tu kira lah sabab jo karano gitu. Sudah tu baalo lah cara awak mencegah. Sudah tu baalo lah awak harus menyikapi duit dalam menghadapi musibah. Itu jo. Ya yang jadi apanya ada setan kan kok. Setiap ada musibah kok ya beko awak tu di situ banyak seketiknya dia semangat ilmu kan. Tu berapi-rapi lo dakwah awak ajan beko takasai pula orang tu beko lari orang dari dakwah Masalahnya ada setan di lapanganku ada namanya wisata musibah kan. Bilo lo ada istilah wisata musibah ke? Sultan lihat lah di media orang lah kena galodo kalau kena ya abah selfie nya situ ai gas nih tu. Iya. Iya. Iko bukti maksiat di sana. Iya. Padanan kawan musibah kan tak ada bantu Iya. Jadi beko itu nang gua tanyawan ke Buya lai buliah wa
ikut-ikut lo Ikut-ikut wisata lo wisata bencana bencana gitu ya. ya Jangan berkuat bon nanapon bukan nambah ikut. Kok seandainya ko inyo ndak model itu tuh kamera gue ketek di siko nyo. Lawe kasinan. Atau masuk awak situ pokoknya anggap lah awak lah peserta itu atau. Iya betul. Itu dah awak tanya lah ke Buya ada. Itu tuh pokoknya apa kau mau jalin ke setan nak jam berang setan kamu. Ba ilmunya awak di lapangan kau kan itu. Ya itulah Buya, bati bonya tu Buya. Disangko ko iyo dun sana awak tu enan diuji di Allah di sini nan batu-batu gadang Buya. Dicari dari ujung gunung tu kami lah berangkat juajo tanggal 3 5 itu. Iya. Tibo kamu saji tu Buya lah berhenti se batu gadang nak jadi batu gadang nyondo mau saji godo. Iya. Nah, rupanya ndak orang sinan je nak dapat musibah dah Buya. Ju awak dapat musibah itu. Jalan latah putih ke Bukit Tinggi. Sehingga lalu lintas awak kini latah halang. Iya, dia pakai kaitan saja tu. Oh kait Buya ya. Pakai kaitan. Jadi memang musibah yang terjadi ya di negari orang berdampak ke awak. Ya. Contoh terjadi di Bukit Tinggi. Kemudian orang Padang berdampak je dalam hal dunia. Ya. Ini kan musibah dunia kan. Iya. Musibah itu terbagi dua. Iya. Musibah yang berkaitan di dunia, musibah agama. Ya. Jadi umur duniawi atau umur diniyah. Kini nan terjadi ko ya, orang kini ko kalau untuk musibah dunia ko montang pantiang. Iya. Tiba gampo, capeknya lari. Ai ka shelter kan. Iya, Ya. mengsi ya. Mengungsi, tiba banjir betul je. Itu musibah dunia, Ustaz. Ya, memang kecemasan orang luar biasa dan musibah dunia. Tapi kalau musibah sekiranya nak solat, anda ada nya dah. Tak boleh pasal soda. Ya. Kalau nya ndak baca Quran, nak pandai baca Quran, ada nya dah. Nak pandai nak baca Quran. Iya, pergaulan bebas nak baca. Berjoget-jogetnya di situ. Ya, contoh negara awak ko. Ya, kalau dah beralik organ tunggal, segala macam tu yo. Biduan-biduannya ampun awaknya. Tengah-tengah malam dah adanya dah. Pasal musibah agama tu. Ya. Jadi apa kata Allah? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah dan fitnah ko tidak menimpa hanya orang-orang zalim dalam kalian. Tapi orang yang adil, orang soleh, orang taat, ya. Sultan ko ajo kan. Ya. Ya, mudah-mudahan dalam doa awak termasuk orang-orang yang soleh kan. Amin. Yang baik. Termasuk orang yang menonton kita ya. Soleh lo landak. Masyarakat awak takut ya. Jadi fitnah ko ya musibah. Ya. Dan yang fitnah ko ndak menimpa orang-orang yang zalim saja, berarti fitnah ko, musibah ko bisa menimpa orang yang ndak zalim. Contohnya ya ketika pandemi dulu kan banyak buya-buya karena itu. Ya. Iya. Banyak pula nak mati banjir petang, kalau udah petang kan banyak orang taat. Yang Pak Haji ya segala macam kan. Rata-rata orang-orang Islam kan naik ada. Dia menikah banyak ada Buya di Bukit Tinggi itu tuh. Sekeluarga nak hilang di kalau dulu. Iya. Keluarga Buya mana ya? Jadi memang dampak ko ya karena sadanya terdampak. Oleh karena itulah musibah ko memang sebagai bukti kekuasaan Allah. Ya, contoh kalau do petang batu-batu gadang tadi kecek sultan kan. Iya. Itu awak saya malondo bersama-sama nak isa sudah. Ya, kuat batu tadi kan. Kini kok aye nama malondo. Itu kan kekuasaan Allah. Ada yang menggerakkan. Iya, betul. Ya. Kalau nak menggerakkan tak mungkin. Mungkin terjadi. Jadi musibah tu bukan karena fenomena alam. Banjir bukan karena fenomena alam tu hanya sebagian ketik dari itu. Tapi karena dosa manusia. Ya. Wa ma asabakum min musibatin falima kasabat aydikum. Dikatakan Allah dalam ayat, apa saja musibah yang menimpa kamu disebabkan oleh dosa-dosamu, perbuatan tanganmu, dosamu. Ayat kau jadi bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan menolak musibah nak ada kaitannya dosa. Namun ingat, indak setiap orang tertimpa musibah karena dosanya dah.
Aku yang harus garis bawahi nah Buya ya. Jadi tadi Buya indak sadonyo orang yang dapat musibah tu karena dosa. Nah, ada kalanya Allah ingin mengangkat keimanannya. Untuk meninggikan derajatnya. Iya. Mapuih dosanya. Contohnya banyak orang taat, orang saleh, Nabi Ayub. Pada suaponya tu. Ya, Nabi ya. Nabi kan. Tapi ditimpa penyakit sampai 20 tahun. Sangkit-sangkit derajatnya. Iya, betul. Jadi dalam hadis dikatakan demikian. Ada musibah tu, ada orang dapat musibah, Allah segerakannya dapat musibah untuk mendapat kebaikan. Ada orang kan tak dapat musibahnya dah. Umpama nanti kau terjadi di situ nanti orang yang fasik ya, tak kanai-kanainya dah. Ya. Jangan disangka elok. Bisa jadi Allah tahan inyo dengan musibah karena dosa yang tadi. Nanti dibalih di akhirat. Oh, kasih tupainya. Kasih tupai, balihnya berlipat ganda lagi. Tapi ada dulu mereka ya. Tadi kan kecil Buya kan tak sadonyo orang yang dapat musibah tu. Ya. Dek gara-gara maksiat. Dek karena maksiat tu dosoinyo. Ada orang Buya yang tak solat, yang tak ba'a-ba'a. Tidak manga-manga. Tak manga-manga. Tak ada kan nanya Buya. Itu nama kecil. Singgonya merasa Aden saya buat maksiat tak ya? Dokan nanya dah. Ya. Jadi apakah orang nan ninyo merasa lapih dari ujian ko atau apakah Buya? Kanyo merasa dan nak ba'a-ba'a dah. Apakah itu musibah juga dalam agama itu ya? Kadang musibahnya tu. Kadang musibah. Jadi Allah lah katakan Allah apabila Allah menginginkan kebaikan satu kaum ibtalahum, Allah ujinya. Allah segerakannya dapat musibah. Apabila Allah menghendaki suatu kaum kejelekan, ya ditundanya dapat musibah karena dosanya tadi. Ya. Jadi jangan dianggap orang nan fasik banyak maksiat lalu ndak apa-apa itu nyo ndak dapat musibah. Inyo meninggal solat tu lah musibah tak? Garik musibah itu. Iya. Inyo mebek ya dosa dan maksiat tu lah musibah. Tapi inyo ndak menyadari. Bahkan itu lebih gadang musibahnya lagi. Jadi kau meninggalkan tadi. Musibah kau yang berbentuk yang menyakiti fisik saja deh ya. Musibah dalam kaitannya ndak menaikkan hak Allah. Itu musibah yang terkadang. Musibah ya. Berbuat syirik. Di Pradujo aja turun mah ya. Kalau itu kalau kini kan pakai helm kok PK daerah kan musibah. Kan musibah. Jadi kalau nanda daerah nendak solat kok nendak puasa tadi tentu aja kok harus turun kok jadi relawan. Itu harus ya kita cari masyarakat awak ya orang azan iko di siko lapau nan main domino main koa kemudian berjudi itu musibah deh. Iya. Ini menyebab musibah tu lah so. Awak mencari dari kacamata agama. Bukan dari kacamata ilmu alam. Kalau ilmu alam ya, carinya itu tidak. Kalau kaitannya tu dah. Ya kan tu Al-Quran lebih dahulu dia wak. Sebagai seorang Muslim, peringatan Al-Quran lebih dahulu, peringatan Allah lebih dahulukan daripada kecil manusia. Kalau tadi kecil Sultan ada orang nan ajo kan, tak ada musibah kaitannya dosa dah. Kok tandanya mengkaji dari kacamata dunia saja. Tapi nak dikajinya dari asal dirinya. Ya, menciptakan dari Allah, tentu Allah lebih tahu dalam hal itu kok. Allah yang patokan awak. Al-Quran. Nah itu. Jadi memang tadi mau wisata, mau musibah, ya ujung-ujungnya kan untuk menapian pitih dia, Pak. Boleh ya. Tapi jangan tak boleh awak menghalalkan segala cara. Ya. Misalnya banyak orang-orang nan ndak elok di situ melakukan nan terlarang. Ya. Mendakikkan pada zina, punya zina lah. Berdua-duaan. Yo, betul. Jadi nana punya mikolo ya. Ada orang keluar video tentang ya. Entah di Bukit Tinggi, entah di Sangka, tentang kejadiannya lah kok. Ya. Ada ibu-ibu kesurupan. Ya. Wah, kan tu ya. Kecil adalah kesurupan tu tutui lah hotel penginapan. Jangan ada ujung maksiat katanya dalam kesurupannya tu. Nah, sudah tu ada orang namanya Cik Bu ya.
ko tando gunuang ko lendak menerima ko doleh. Lah banyak maksiat nan di karajon de umat ko. Ya. Dulu nanga awak danga model itu ocehan-ocehan dari masyarakat sebagian masyarakat tu Ya, dan cik lain tak kebaranti kalau doko sampai gunung go berasiah balik cik. Tu Ya, sebab masih ada jo bangkai orang deteh, bangkai orang bebek zina cik kan. Sehingga masyarakat kini ko lah takut dengan isu orang kesurupan tadi. Kata jadi tsunami di Padang ko jo ko di Sumatera ke ya. Lebih gadang daripada tsunami di Aceh. Sehingga masyarakat yang pinggiran pantai lah ketakut lo jadi. Itu. Ada namanya nakui. Kalau tak ada ilmu, mudah termakan isu. Ya. Sianang kaban. Kalau enggak mau lang inja akum fasikun binabain fatabayanu jika datang lang fasik magi kaba, tabayun. Musibah itu kan Allah yang menentukan. Enggak ada. Ya contoh kalau do patang terjadi. Lah ada orang para ahli tadi mengician terjadi kalau do sekian. Enggak ada. Kan ada. Kok ala do tentu masyarakat atau indah. Ya. Kok seandainya ilmu keahlian bisa dengan kesurupan ya? Iya. Nah itu, jadi memang sangat arek mana kaitannya juga ilmu dengan musibah kau tadi. Iya. Awak dengan musibah kau ada pemahaman, ada fikih awak ada untuk bisa paham tentang adanya musibah tadi. Sehingga awak siap untuk sabar dan menghadapi tadi. Tak berceloteh-celoteh dan aku kalau kuliah aku. Kan banyak awak macam itu kan? Iya. Awak terima lapang dado. Awak koreksi diri awak perbaiki. Mungkin karena sebagai masyarakat melakukan kesalahan, awak kena pula. Iya. Ya oleh karena itu ada gurunya amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini apa ya? Contoh ibarat sebuah kapal. Jadi, kapal aku bertingkik-tingkik. Ya. Orang ambil air biasa di kapal ke. Dari teh. Ya. Ada orang di bawah nyengin naik ke atas di lubangnya di situ kan. Ya panik naik ke teh. Ni koko kalau inyo dibian nama lubang tadi habis kalam sadonya. Iya. Biarlah encik kau tanya nyawa dak kan. Iya betul. Hanya dibian. Dia itulah kehidupan awak kau. Ada orang seorang umbek bungkar kemudian dibiarkan saja dan lah berdampak kepada orang banyak. Itu akibat datang musibah. Allah tidak ridha dengan perbuatan tadi. Apa gunanya? Ada hikmahnya. Tur musibah tadi artinya kok terjadi bana galodo gampo pasti ada hikmahnya. Hikmahnya banyak musajid lencak-lencak gini kan waktu akibat dari gampo 2009. Iya, gagah. Enggak pernah tersentuh. Ya, alhamdulillah. Ada hikmah di balik musibah tadi. Artinya tidak ada nambe dua. Kalau mencari dari kacamata agama tidak ada nambe dua terjadi musibah. Iya. Kalau sebagian orang kan dia baca cari pungkangnya, bala, trauma itu tadi karena tadi faktor kejiwaan, keimanan kurang. Ya kita cari masyarakat pak, nangkan musibah kok. Cara pemahaman agama masih lama. Salat 5 waktu ya nak jalan nya kan. Iya betul. Iya. Mungkin ada yang salatnya 2 kali setahun. Bilo tuh. Rayu haji. Iya, ada salat 2 kali setahun kan itu. Iya. Dan sekali sepakan. Jadi memang kita dalam hal koko bau sau semampu awak berjuang sama dia jo relawan insyaallah. Ini kan untuk membantu membantu saudara-saudara. Iya, saudara awak. Masalah rezeki itu ada nak, Pak. Iya. Kali udah masuk dapur nak. Ini berasuk je dapur dia ya. Walaupun asok nak tabar ya. Iya, walaupun asuknya dia malek leok je nya. Iya. Tapi kalau ndak wak salah yang nantian kan itu ya. Iya betul. Jadi kesadaran dari diri masing-masing saja yang ya. Iya. Dan ingat musibah kau soalnya dalam ilmu menghadapi musibah sebelum diciptakan langit dan bumi Allah tak tulis dalam Lauh Mahfuz. Musibah-musibah kau ya. Iya, musibah kadang kau. Iya. Allah ada catatannya Allah. Ama asabakum musibatin ya, apa saja musibah menimpa kamu ya, bahwa itulah tertulis dalam kitab.
Sebelum kami menciptakan langit dan bumi. Allah tulis. Tapi awak nak tahu dah. Tahu lah terjadi musibah. Oh, ikut. Terjadi ya. Kau penyebabnya. Walaupun itu penyebabnya dosa manusia, tapi dalam catatan ilmu Allah telah tertulis. Yang menimpa awak. Dah tertulis. Jodoh, pertemuan, perpisahan, dah tertulis adanya. Di nanti lambat menikah tu juga musibah ya tu ya. Ya. Sampai nikah patah hati dan Macam orang baca rai macam musibah dari situ pula untungnya. Musibah itulah itu dia dalam mahfuz juga tiba tu. Iya. Tapi lo kalau dengan apa tu ya? Kini kau di lapangan ya awak ada kepedulian terhadap saudara-saudara awak kan. Dicarilah dana untuk membantunya. Tapi cari dana bantuan untuknya kan pengaduan musik di apa ya? Pengadaan Ustaz, donasi bencana. Oh iya, tadi Buya ada nyebut ada musik rogen-rogen gitu anak. Itu nama wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur aduan yang hak dengan batil. Tujuannya untuk menyeru kebaikan tapi kita alih dengan yang tidak disyariatkan dari agama awak. Itu musibah je. Jadi membantu musibah dengan didatangkan musibah tiba-tiba. Bisa jadi karena orang tu nak tahu tentang hukum musik, bisa jadi. Ya. Nak tahu jadi menganggap ya sambil hiburan kau ambil peluang untuk buat baik. Tapi kebaikan tadi istilahnya tak campur dengan sesuatu yang tidak diperintahkan agama. Kau jangan dicampur aduk antara hak dengan batil. Ya, mengajak orang untuk berdonasi tapi situ ada nyanyian, ada musik-musik, penggalangan dana. Iya. Kok memang harus diluruskan. Masalah musik masyarakat awak kan hal yang biasa. Iya, tak jadi masalah dah. Jadi masalah. Padahal kalau awak telusuri dalam kacamata agama awak, Al-Quran dan Sunnah itu ialah larangan tentang bermain musik itu dilarang. Nyata jaleh. Nyata. Dan ulama iman nampik sepakat tentang haramnya musik tadi. Tapi budaya tadi, budaya masyarakat. Lah dianggap biasa, lah dianggap kebiasaan saya itu ya. Kebiasaan. Jadi kalau kita cari banyak penyebab-penyebab musibah yang tidak disadari oleh manusia. Ya. Dan dampaknya kawat ke sendiri berdampak orang yang tidak berdosa kena dengan musibah tadi. Ya artinya kalaupun kena orang yang tidak berdosa, orang yang baik, maka baginya adalah kebaikan. Artinya orang yang tidak berdosa kok kena pula dapat musibah itu adalah pahala. Kalau mengurang pahala, yukafir sayiat. Musibah itu menghilang dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa. Yeah. Tapi bagi orang yang buat dosa dan maksiat, itu berarti hukuman dia. Nah, memang salah satu cara Allah menyadarkan manusia adalah yaitu dengan turunnya musibah. Apa kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya? Sekiranya tidak ada ujian bagi manusia, maka sama orang mukmin dan orang kafir. Kalau tidak ada ujiannya, tidak ada musibah yang menimpa manusia, tidak bisa membedakan mana orang Islam dan orang kafir. Baru bukan itu ya. Dalam Tabina, ketika Syekh Sa'di menafsirkan firman Allah dalam surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mendakwakan dirinya beriman, ambo beriman kami beriman, sedangkan yang diuji lagi. Sedangkan yang diuji. Kami telah walaqad fatanna alladziina min qablihim, kamilah menguji orang-orang terdahulu sebelum mereka supaya Allah mengetahui fala ya'lamannallahu alladziina sadaqu. Allah ingin tahu siapa yang jujur, orang yang iman dalam keimanan, wala ya'lamannal kadhibin, dan siapa orang yang dusta. Maka dalam tafsirnya saya menafsirkan ayat kau, sekiranya musibah itu tidak ditimpakan pada manusia, tidak bisa dibedakan sianan mukmin sianan kafir, sama saja. Kalau tidak ada musibah tadi. Jadi musibah kalau untuk penyarian ya, untuk penyarian. Ya, untuk penyarian mukmin. Kalau orang Islam diajarkan kesabaran. Kalau orang kafir keluh kesah. Bercari-cari. Ya. Dan
Kalau orang fasik itu je, munafik itu je. Dan dengan adanya musibah baru manusia sadar lekitnya kepada Allah. Jadi ada kalanya musibah ku mendakikan diri kepada Allah, ada kalanya orang dapat musibah tak responnya dah. Ya itu ya. Aha. Akan ada je dia ya. Ya cik-cik ke Ustaz ni. Ya. Ketika orang kena musibah tu nya bantuan tak ada tersentuh aja dah ya. Bahkan ada je, ambo pernah didik di kota besar, di model Jakarta tu. Ya. Kalau tiba banjir tu galak-galaknya. Sanangnya lah. Bantuan datang. Ya. Makanlah perai ya lah, nasi bungkuin yang ketipu. Iya. Iya. Galak-galaknya. Baik Itu di masyarakat. Tapi kalau orang musibah model tu ada ya. Biar je lah kena musibah kan dia ulah dosa je sinannya. Nah bedonya ndak itunya baca ada jo. Ikolah siklus tahunan ko. Tu ya. Jadi tak jadi musibah tu kalau aja tadi kan main kaitkan jo maksiat. Jo maksiat. Kalau nya ndak dah. Ikolah rutinitas tahunan ko. Iko Per 5 tahun. Per 5 tahun terjadi galodo, per 5 tahun galodo. Itu. Ndak ada sangkut pawin jo maksiat bagai dah. Ya. Kalau itu kecilnya ya sesuai dengan keyakinan seorang tadi ya. Allah indazani abd Allah berada pada dugaan hamba ko itu dugaan itu yang dapat nak jadi pelajaran dia dah. Sing untuk tahu dia bagi dah Allah ya. Ya. Masya-Allah. Dia model Gunung Melati tu kan waktu di lapangan tu kecil pak-pak tu nak. Si adalah umur 80 tahun 80 tahun yang lampau tu lah pernah kejadian model ko kan. Yo, nan di Bukit Tinggi tang ya. Oh itu ciknya. Ya. Ku kejadian kini ko orang-orang apa-apa awak kini nala umur 80 tahun kini ku aja. Ya. Masa-masa mudanya yang dulu pernah terjadi Model ko. Ya, mungkin ini mengiru-ngiru. Yo. Hanya kira-kiranya ada dalilnya sudah. Ya. Kira-kira aja. Kebetulan. Berarti kalau menganggap hanya sabate model itu Bu ya, ndak do dikaitkan dengan maksiat atau ujian daripada Allah tadi, atau berarti Bu itu ya. Fenomena alam sah gitu ya. Fenomena alam Ya. sih. Ya, berarti orang ko bisa jatuh kepada kekufuran. Karena tidak mengimani janji-janji Allah yang ada dalam Al-Quran. Kalau nyo menolak, artinya kalau nyo mengatakan itu ada satu sebab saja, kemudian kalau nyo tidak meyakini atau membantah atau nyo menolak, Allah tidak ada kaitan musibah ko jadi dosa, nyalah mengingkari ayat Allah namanya. Tapi kalau nyo mengatakan ini salah satu je fenomena alam, kau nyo tidak kena itu. Salah satu saja. Ya, pernah alam orang menabang hutan, ya sembarangan. Itu kan dosa je tu. Itu kan dosa. Ya. Menabang sembarangan ya. Fenomena alam, ya. Jadi kalau inyo menolak yang apa yang ada dalam Al-Quran, ya karena ini. Kalau inyo tidak menolak, inyo hanya mengatakan kau salah satunya, kemudian Allah juga menimpakan musibah karena dosa. Mesti inyo yakini. Itulah yang membuat manusia itu tidak sadar ketika inyo caliak kejadian-kejadian alam kau hanya fenomena alam saja dan tidak inyo hubungkan dengan janji-janji Allah. Akhirnya tidak ada keknya ke Allah. Allah yang menghidupkanlah, matikanlah, memberi rezeki. Tapi ingat, ya, musibah yang terjadi bukan sebabnya karena Allah. Kau Allah punya kerajaan kau mah, tidak boleh. Nan buruk tidak boleh awak nisbatkan kepada Allah. Tapi nan elok kita nisbatkan kepada Allah. Nan buruk kau terjadi karena dosa awak. Jadi penisbatan kejelekan-kejelekan tidak boleh atas keinginan Allah. Memang izin Allah ya. Tapi bukan karena keinginan Allah atau Allah penyebabnya. Atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Tidak boleh. Tapi nan elok kita nisbatkan. Sudah tu ada orang mengkaitkan cerita yang kat tadi itu ya. Ya. Bahawa nan terjadi musibah ko banyak daerah pariwisata sih. Ya. Daerah-daerah yang di situ ramai pariwisata. Aku kan naik go caknya. Apa ko yo tindak ko ya, tapi rata-rata masyarakat awak lah itu nanyo baca kini. Jadi apa ko memang pelaku-pelaku pariwisata ko ialah harus puluh mengana Tuhan ko ya. Wajiblah. Ibaratnya ko atibonya wisata syariah le jo. Berarti bonya tu. Nama wisata syariah. Jadi ndak kafe aja na dibuat doh. Ya.
Adolo ruang musola agak ketek cik. Jadi orang siapa minum dah waktu masuk lah solat lah dulu dah begitu Nah, Ya sebenarnya nan salah ko ndak wisata. Awak kan disuruh dia arti dimuliakan dalam agama awak berjalan di muka bumi kan. Muhammad tadabburi Ya, asiru fil ard berjalan ke muka bumi. Fanzuru kita lihat apa akibat orang-orang nan berdosa yang terdahulu pergi berjalan kan. Ya kalau wisata itu kan sebuah relax aja. Awak sudah mencelik gunung, mencelik bukit ya. Tapi ingat ya jangan sampai awak babek dosa. Ini bukan wisatanya disalahkan, bukan tetapi wisatanya yang jadi masalah. ya, program yang di pengguna wisata tadi Mas. program wisata tadi mungkin jaga peluang-peluang mereka kalau nak pakai ko nak rami orang dah. Ko ya kalau nak pakai karaoke nak rami orang dah. Ko kan Kalau nak ada musik-musiknya ala bentuk tempe apa aja lah. itu yang kan. Kalau ayah putih ini kadewa konyo ndak singgah orang dah. Kalau ada ayah nang gadis sigale ko lain luar Bisa mangek badan sebab darah ko dingin kan. Ya betul. Dalam agama awak wisata itu dimuliakan sesuatu yang mubah. Ya. Mubah pun ya. Mubah, mulia. Yo nan namanya manusia aku kan butuh relax. Yo. Saatan-saatan ada masanya. Suatu ketika ada Hanzalah namanya. Kalau ketikanya bersama Nabi, ambo lah di sarugo rasanya. Iya. Masuk sarugo. Pulang ke rumah mereka lain pulau pengenam ambo. Nanti bola nak mau sana anak segala macamnya. Nak kadang-kadang ada pengenam ketika ke sarugo ketika itu. Apa kata Nabi saatan-saatan. Ada masa-masanya. Ada masa-masa. Ya. Begitulah agama tadi. Ya. Karena memang itulah manusia tadi ada keinginannya ya untuk santai, ya untuk rileks, ada dimuliakan tapi ada pula waktunya. Kemudian jangan mencari dosa di situ. Nah, di sekolah peluang setan. Karena kalau berpariwisata itu kan waktu kosong tuh. Iya. Nah, babian untuk itu. Salah satu upaya setan untuk menjerumuskan awak adalah menggunakan waktu kosong pada hal yang tidak bermanfaat. Di samping tadi itu ya kan ada maksiat. Ya. Ada perzinahan kan tuh. Iya. Atau dulu orang nama ngaitkan musibah kojo musik-musik tadi Buya kan menyinggung lo seketik itu. Di apa ko iyo musik ko sebagai pengundang musibah yo Buya. Iya. Bakal enggak. Karena musik nanti beko kalau lah musik mungkin timbul joget, timbul awak minum khamar, jangan-jangan situ. Berdua-duaan laki-laki dan perempuan. Itu tak bisa dihindari. Indo lah goyang-goyang beko. Karena musik pak apa aja ya. Musik itu akan mengundang maksiat yang lain. Ya. Terlena dengan musik tadi sehingga melakukan maksiat yang lain. Tak bisa menunduk pandangan tidak boleh ya. Khamar, khamar bakawan je tu. Pokoknya ketika di tempat-tempat yang banyak musik, itu khamar muncul orang menjual khamar. Ya, khamar tu kan nama bahasa Arab. Tak sebut khamar lewat siko. Kalau tidak pemerek kamar dah. Kamarnya tu. Tapi nan sifatnya kan sama. Ya memabukkan. Kalau dawak suka ke minuman kareh, namun paling enak ya kan. Macam merek lah Macam merek ya. Cuba kita cari di masyarakat awak kini kok kita sayangkan kok baralik ya. Kalau dulu hanya rabana itu mungkin tak masalah. Tidak ringan rabana. Ya, kini kan ya lah baju joget. Ya, organ-organ di tengah malam tak tahu jam dah. Ya. Kok banyak mengundang datang cobaan, datang musibah tadi. Jadi memang tersebarnya zina, ya, itu musibah aja masyarakat awak kini. Deklah macam laki-laki perempuan kau ndak betul diperhatikan lah dalam pergaulannya. Akhirnya pacaran, kemudian terjadi zina. Deklah biasa masyarakat. Untuk orang-orang sebagian dari orang tua awak ndak melarang itu lain. Ya, lah biasa aja denyo. Orang tua kan ndak ada ya istilahnya batarati. Iya betul. Bakal betul. Pengaruh teknologi gini. Pengaruh HP dan segala macamnya. Lah masuk ke kampung-kampung kan.
Yo, kini kampung kota kadang lebih parah dari kampung-kampung lebih ya. Iya. Lebih parah di kampung. Ada kajian-kajian rutin di kampung. Nggak ada. Kalau di kota jadi aja lah. Kajian-kajian rutin di kampung. Lai rutin Bu ya, rutin Setahun. sekali setahun. Ayo. Juga lai rutin jangan mau. Kajian mingguan nak Iya. ada untuk nambahin masyarakat nak ada. Sementara yang masuk tu banyak. Yang merusak tu banyak. Ya. Penangkis yang kurang. Sementara pula banyak kadang-kadang orang-orang para orang ambil ilmu banyak lari ke kota-kota. Nah, ikut pula. Iya. Ya. Di kampung dah lepek dah. Ya sebab bah kendak Bu ya. Orang yang santian-santian di kampung tu ndak terpakai tu Bu. Iya tu. Be mengaji beko kaji ndak diterima. Ya. Nah, tentu nyopain lai. Sebab ko kajinya kajian yang menghalangi perbuatan lama awak je. Biasa do ndak boleh je. Ya. Padahal Buya tadi memang ndak boleh yang Buya baca tadi. Itu nan marah. Ya. Itu nampil yang disenangi. Itu nan paling disenangi. Iya, iya. Tak ko cik lai biang kan pertanyaan terakhir kita kena. Terakhir. Alhamdulillah. Nah, kita sebagai relawan ko ya. Iya. Yang kan kita karena dun sana kita dapat musibah kan hati ko langsung tersentuh. Seakan-akan musibah yang terjadi itu terjadi di diri awak langsung kan itu. Iya. Sehingga tersentuh hati untuk berangkat ke lapangan. Awak pergi ke lapangan kok sementara nan tinggal di rumah kan kewajiban awak lo ya. Jadi cara menempatkannya itu ya. Iya. Iya, iya. Iya, standar. Kau nang ka ditolong Kan ditolong. Kau nang ka Wajib ditinggal. ditolong. Iya. Iya. Ya kalau sekiranya di rumah masih ada bekal untuk anak kali tinggalan, Ya. berangkat Pak. Tapi kalau tidak ada bekal yang ditinggalan, Ya. maka kewajiban menuh keluarga masih didahulukan itu. Ya, terus sementara semangat menggejolak-gejolak lo ya. Iya. Jadi tidak semangat saja tu. Ya. Karena ku ampusakum wa ahlikum Naro. nara. Awak semangat ku anak awak bekok di rumah. Oleh karena itulah kau ada dari kaum muslimin nan punya kemampuan, ada orang yang ingin mengorbankan jiwa dirinya, nambah lebih mungkin bantulah. Jadi bantuan tuh jangan ke lapangan saja itu ya. Bantu para relawan tadi. Bantu para relawan. Keluarga relawan jadi bantu juga. Nah relawan tadi karena musibah itu mengikuti adanya orang yang akan terjun untuk membantu. Orang yang kena musibah, kemudian orang relawan ya yang terkait. Jadi sangat berkaitan lah. Berarti seorang muslimin tu boleh beliau contohnya dalam relawan. Ambo ndak melalui suatu apa langsung saya ke relawan mau bantu boleh ya. Aku bantuan nggak berengkek lah sih kan. Andai kata tidak usah mengorbankan diri awak, Ya. Ya rato kirim kan. Awak nak payah dah, kirim aja boleh. Yo, kau ada piti jo Iya. Tolong salurkan jo. Boleh. Tolong berengkek tu kok bisa di kerajaan gini kan. Betul. Jadi ndak ndak pergi ke lapangan kok sementara nan tinggal ndak dia behan kan. Iya. Nah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang berkompeten di bidang musibah kau tentu adalah tamu para ulil amri awak. Ini itu yang berkompeten menggerakkan semacam. Tapi kalau lah di negara awak tu terjadi atau rakyat negara mau tak mau ada fardu kifayah. Ya. Kalau lah di kerajaan sebagian orang dapat tanggung jawab. Ada fardu ain. Fardu ain kau kalau sekiranya ikulah di mata awak kau. Ya, keluarga awak mau tak mau ya harus lanjut. Walaupun mereka nak ada awak dapat kan. Telantar dan lain. Sama je parang tu bisa fardu ain sama fardu kifayah. Kalau musuh lah ada di muka awak, tentu kalau dia nak mungkin. Itulah fardu ain ya. Tapi kalau yang jauh yang udah di Palestin, kan awak pergi ke situ. Awak lah jadi korban. Awak jadi korban. Mereka ditahan awak di negara situ. Kau mati situ awak. Ndak awak saja. Ada ketentuannya kau ingin pergi. Harus negara awak harus mengizinkan. Karena nanti kan awak orang asing di situ tu. Paspor awak visa awak jadi memang tidak semangat aja nak awak tonjolkan. Terus ada ilmunya. Ada ilmu kali kan? Ilmu itu nak ditanya ya. Tambah terakhir yang cek lain. Ya terakhir cek lain. Nah, itu apa nya Bu ya? Kini kan musibah lah terjadi ke Bu ya. Dun sana awak nan di sinan lah jadi korban Iya. Baca menyikapi bencana ko Bu ya. Apa kau memang
awak harus introspeksi diri, harus ada rasa takut kepada Allah yang harus awak tingkatkan, waspada awak atau bahati bohnya. Yang pertama adalah kita orang nanti musibah, pertamanya harus bersabar. Ya, kita sabarkan, kemudian kita orang yang punya kemampuan untuk mendidik mereka, ya, maka dia giahlah ilmu. Samping dia giah nan fisik, ya, ilmu, pemahaman untuk agama perlu ya. Semakin sabar. Yang kedua, awak nak timpa musibah, awak merasa bersyukur awak kepada Allah atas nikmat tadi. Syukur awak tadi dengan mewujudkan ketaatan kepada Allah. Kemudian banyak kita mohon ampun kepada Allah. Kita yang dapat musibah mohon ampun, orang timpa musibah pun sebanyak mohon ampun, istighfar. Banyak istighfar. Ya, pernah suatu riwayat di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz terjadi gempa. Langsung Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menyuruh ya gubernur-gubernur ketika itu untuk ya masyarakatnya bertobat. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya. Karena kau ada dosa masa. Jadi tidak mencari kepada alam dah. Ya. Kan tabantah aja nama baru-baru buka. Iya. Jadi kalau begitu dunsana awak nan di daerah jo, nan dapat musibah ujian daripada Allah tadi ya. Tentu perlu jo awak mencontoh perbuatan Umar bin Abdul Aziz tadi ya. Kok dapat yo ada pemimpin awak maimbau ka dunsana marilah kita bertobat kepada Allah. Iya. Istighfar awak kepada Allah. Itu solat ko atau ba'a ko ya atau hanya mau ucapkan istighfar saja ya. Mohon ampun kepada Allah. Di samping salat itulah jaleh. Ya. Itulah kewajiban ya. Kewajiban, tapi memperbanyak ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Karena itu terjadi karena dosa-dosa. Tobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Jadi perlu ilmu tadi. Bahkan ada anak muda yang ingin pergi jihad. Ya. Jadi tanya oleh Nabi, dia semangatnya tinggi. Apakah kedua orang tua masih hidup? Iya. Balik lagi baliklah baik kayaknya itu bagian jihad kamu. Nah, ini semangat saja dah. Iya betul. Dalam musibah tadi. Nah, kalau ada bekal-bekal dawak kalau ada tu lebih ala. Iya. Kok kena musibah awak musibah sabar. Ambil hikmahnya dari itu kan tu. Iya. Dari itu di antara kewajiban ko ada yang fardu kifayah, ada yang ain kan itu. Jadi itu rasanya lah ada bekal-bekal untuk ke lapangan ya astana. Kita masuk nangka bekal bantuan yang kau bawa tadi jo. Hendak hanya berupa bantuan fisik dah. Tapi kau dapat iyo bantuan mental. Jadi awak magi bare, awak magi bantuan pola pangan. Ado jos diselipkan. Pakai diri pada Allah. Bersabar awak atas musibahku. Dia gitu nak buya ya kalimat. Sudah tua apa cik laisan bahwa musibah ko lah tertulis di Lauhul Mahfuz kan tu kecik buya. Sudah itu nang kecik buya tadi kalau ada kabar dari orang pasiat asli diki dulu jangan ditelan mentah saja kan itu cik. Tu orang pasiat kan. Kok kan orang kesurupan tu lebih pasiat lah dari. Ya kan itu kecik orang kesurupan pulo. Jadi tibonya itu dari mana dapat kan itu apa kok telepon lah ya apa kok Allah lo magi kabar kayaknya tu nak dapat telepon lah nyo ko itu insyaallah yalah jo jadi bekecik tadi ko mudah-mudahan bertambah kesabaran wa ate ujian ko jadi sebab nan musibah nama nimpo dunsana awak secara lapangan memang mereka nan mendapat tapi secara global awak dapat juga. Ya, awak mendapat wasado. Termasuk Sultan baca di media dengan korban bencana Sumatera Barat Petangko itu berefek kepada ekonomi Sumatera Barat. Jadi kane awak sado. Ya contoh pandemi kan, karena banyaknya awak memang nak kane kena penyakit ya. Tapi ekonomi awak maritnya. Cara ekonomi itu nama musibah dunia. Insyaallah. Ayolah Jo. Terima kasih banyak ya. Kok katurun bekal ado ya. Bekal lah ado kan gitu. Iya insyaallah. Yalah, ya Jo. Coba ya, kasih banyak ya.
Oi sana, nyo balanjo. Yo di lapak seru saja.